Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Saksi LBH Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas soal tindak pidana perdagangan orang nih. Nah, di podcast Saksi kali ini kita kedatangan bintang tamu jauh-jauh dari Cilacap. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak sama teman-teman juga dari mana, kemudian aktif di apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih LBH Yogyakarta yang sudah mengadakan podcast ini. Saya namanya Karsiwen, biasa dipanggil Iweng. Organisasi saya Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia atau biasa disebut Kabar Bumi. Kami berdiri pada tahun 2015, tepatnya di 11 Mei. Dan posisi saya saat ini sebagai Ketua Pimpinan Pusat, karena memang Kabar Bumi organisasi nasional dan regional. Saat ini kita ada di berbagai provinsi, di NTT, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, dan juga ada di Hong Kong. Gitu. Kalau kantor pusatnya ada di mana? Ada di Jakarta. Kantor pusat kami ada di Jakarta. Ya. Oke. Berarti kalau Kabar Bumi ini fokus isu advokasinya adalah soal buruh migran gitu ya? Iya, jadi kami fokus isu migran dan keluarga migran. Cuman di dalam fokus isu migran dan keluarga migran itu karena mayoritas pekerja migran itu adalah perempuan, kita juga banyak menangani kasus perempuan, walaupun di beberapa tahun akhir ini kita juga karena memang berada di daerah-daerah, karena basis kami terendah ada di tingkat desa. Ada juga yang mengadukan permasalahan seperti KDRT, terus kemudian juga kekerasan seksual kayak gitu. Oke. Nah, biasanya kalau advokasi terbanyak itu dilakukan di konteks apa sih, Mbak? Kalau dari laporan catatan tahunan, karena kami di Kabar Bumi juga membuat catatan tahunan setiap tahun, terbaru dari catatan tahunan di tahun 2024, itu terbesar adalah masalah ketenagakerjaan. Jadi seperti misalnya kayak kasus penahanan dokumen, kasus tingginya biaya penempatan, tidak digaji, gagal berangkat, kemudian juga isu-isu yang terkait dengan kontrak kerja, pelanggaran kontrak kerja, sama juga TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oke. Nah, berarti advokasinya ini teman-teman Kabar Bumi langsung membantu atau biasanya juga berjejaring dengan organisasi lain atau bagaimana? Sangat tergantung dari konteks kasusnya ya Mbak Putri. Kalau di kita misalnya contoh ya yang dengan sudah kerjasama dengan LBH Jogja, nah setiap kasus kan berbeda kebutuhannya. Jadi ketika kasusnya masuk ke ranah hukum itu kita akan berjejaring dengan LBH. Kita juga pernah punya pengalaman yang nanganin kasus Erwiana, Kartika Puspitasari itu dengan LBH Jogja ya. Terus kemudian kasus KS kayak gitu kita juga butuh dampingan dari pengacara. Terus kadang-kadang kalau kasusnya korban mengalami trauma, itu kita juga bekerja sama dengan psikolog, psikiater kayak gitu. Terus ada juga kita berjejaring kerjasama dengan LPSK. Jadi sangat holistik gitu ya? Sangat tergantung karena di kita memang belum punya shelter. Jadi kalau ada beberapa rumah singgah di beberapa daerah di Indonesia ini, tapi misalnya pernah kita nanganin kasus dia korban KS sama juga korban scammer online, love scammer online, yang itu dia traumanya lumayan cukup berat. Jadi kita butuh rumah aman. Jadi kita kerjasama dengan rumah aman di Jakarta karena posisinya korban di Jakarta kayak gitu. Jadi sangat melihat konteks isunya. Cuman kita memang penanganan di Kabar Bumi ini kan kita berpusat pada korban. Jadi melihat kebutuhan korban apa, mulai dari pendampingan psikologis, hukum sampai ke hak dia restitusi begitu, dan juga integrasi terhadap keluarganya. Iya, keren banget. Berarti memang sudah menerapkan konsep penanganan korban yang holistik gitu ya Mbak. Nggak cuman ngomongin soal hukum aja atau pemenuhan hak aja, tapi juga ngomongin rehabilitasi dan bahkan rehabilitasi keluarga juga gitu ya.
Keren banget. Nah, mungkin ini jadi salah satu isu yang baru juga buat teman-teman LBH Jogja dan juga teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini gitu. Mungkin bisa diceritain nggak Mbak salah satu pengalaman advokasi yang itu tuh berkesan sekali buat Mbak Iweng dan juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga di konteks penanganan kasusnya gitu. Oke, sebenarnya kalau di Kabar Bumi kami banyak nangin kasus mulai dengan Erwiana kayak gitu, terus dan banyak yang lainnya. Tetapi di sini saya mau share yang kasus Mary Jane Veloso karena dia pekerja migran yang berasal dari Filipina, yang dia merupakan korban TPPO, yang dia dengan modus kurir narkoba. Ini kan perkembangan modus TPPO sekarang kan berkembang sangat pesat, banyak betul. Ya Mbak Putri. Salah satunya itu menjadi kurir narkoba. Kenapa saya ambil contoh ini? Terutama untuk kasus Mary Jane itu karena saya nanganin langsung dan ini butuh waktu dan effort yang cukup lama dan besar karena dia menghadapi hukuman mati ya. Ini kan ancamannya kriminalisasinya hukuman mati di Indonesia. Kita mulai dampingi sejak tahun 2015 ketika diumumkan salah satu nama Mary Jane itu menjadi akan terpidana hukuman mati. Terus kemudian kita mulai melakukan kampanye advokasi berjejaring. Nah, ini kita berjejaring dengan semua organisasi baik di Indonesia ataupun di luar negeri bahkan di internasional. Itu untuk menguak fakta bahwa Mary Jane adalah korban karena dari awal di sini dia dijadikan pelaku bukan korban, sehingga merubah paradigma masyarakat dari dia pelaku menjadi korban itu butuh effort tersendiri sampai akhirnya kita berhasil menangguhkan hukuman mati dan kita berjuang selama hampir 10 tahun ini karena Desember kemarin kami antar dia ke bandara pulang dan dia minimum di Indonesia dia sudah terbebas dari hukuman mati karena dia dipulangkan ke Filipina. Jadi itu salah satu penanganan kasus yang walaupun belum selesai belum tuntas di kasus TPPO-nya kan masih di Filipina, masih belum selesai sidangnya. Tapi minimum sudah bisa menyelamatkan Mary Jane dari hukuman mati itu sudah menjadi satu kemenangan tersendiri, kemenangan besar tersendiri. Karena dari 3 kasus hukuman mati yang kami juga ikut terlibat, misalnya yang Mary Utami itu juga sekarang yang ditangani sama LBH masyarakat itu sudah diturunkan menjadi seumur hidup. Terus Mary Jane sudah pulang, kemudian Tutik sudah diturunkan dari hukuman mati menjadi hukuman 37 tahun di Cina. Kebetulan dia asal Cilacap. Jadi kasus hukuman mati ini cukup tantangannya itu cukup besar. Kenapa menjadi sharing di sini? Selain memang mayoritas masyarakat Indonesia kebanyakan ya masih mendukung hukuman mati, apalagi isunya sensitif narkoba, itu kan jadi tantangan tersendiri bagaimana kita mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tidak semua yang terancam hukuman mati itu memang dia pelaku. Satu itu korban, terus kedua hak asasi manusia untuk hidup, untuk menjelaskan kepada masyarakat ini juga jadi tantangan tersendiri. Jadi kampanye advokasi hukuman mati bukan sekedar ranah hukum menyelamatkan Mary Jane dari hukuman mati, tetapi ada aspek-aspek lain, mulai dari penyadaran masyarakat, mulai juga kita menerima intimidasi karena memang dianggap membela sesuatu yang bersalah begitu. Jadi banyak unsur tekanan emosionalnya juga ada, terlebih setiap karena kita juga mendampingi kebutuhan dia, karena Mary Jane juga bisa membatik ya, batik tulis, gimana kita bantu menjualkan batiknya untuk kebutuhan dia di penjara, karena ya itu satu kasus saja sangat kebutuhannya itu bervariasi, mulai dari memikirkan ranah hukumnya, ranah kebutuhan sehari-hari, kemudian psikologis atau kesehatan dia dan juga keluarganya. Betul. Mary Jane ini kan kasus yang panjang sekali dan lama. Ternyata pelajaran yang bisa dipetik itu banyak banget ya Mbak, soal pelajaran advokasinya, terus bagaimana kita merubah paradigma di masyarakat, termasuk juga
kasus ini kan bisa jadi presiden baik juga ke depan dalam penanganan korban-korban TPPO lainnya gitu kan ya. Ya. Ini merupakan pertama ya di Indonesia, merupakan orang yang terpidana hukuman mati karena narkoba ternyata adalah korban TPPO. Yang ini sebenarnya menjadi salah satu masukan juga, mungkin juga kritikan bagaimana penanganan kasus di aparat penegak hukum khususnya selama ini kan pakai kacamata kuda. Betul. Hanya melihat misalnya kalau narkotika, undang-undang narkotika saja, tapi tidak melihat bahwa kerentanan perempuan punya banyak aspek. Bagaimana dari awal kronologinya, kenapa dia sampai ke Jogja, dia tujuannya apa ke Jogja, terus kemudian dia membawa barang itu dia tahu apa tidak. Ini kan harus diselidiki dari awal dan sayangnya di aparat penegak hukum Indonesia saat ini masih pakai satu kacamata saja, kacamata undang-undang narkotika, yang membawa berarti dia pemilik. Padahal hari ini banyak sekali korban-korban perempuan khususnya yang dia sama sekali sebenarnya tidak tahu membawa barang itu. Ya, karena dia berada di bawah tekanan dan nggak punya pilihan lain misalnya untuk kadang-kadang ditipu. Kayak Mary Jane sendiri kan dia nggak tahu koper yang dibawa itu kan dimodifikasi, sementara dia nggak tahu kalau dia bawa barang itu. Betul. Iya. Berarti juga ada kita nggak bisa melihat hanya dia sebagai pelaku yang membawa narkotika aja, tapi kita harus melihat cerita di balik itu gitu ya, bagaimana misalnya ada tekanan ekonomi yang harus dihadapi, terus habis itu kerentanan lain dia sebagai perempuan gitu. Betul. Nah, salah satu isu soal itu juga Mbak, yang lagi rame dibahas gitu adalah soal banyak orang-orang Indonesia yang terutama perempuan yang mencari kerja dan kemudian sulit mencari kerjanya dan akhirnya dia mencari yang mudah dan gajinya besar katanya, tapi ternyata pas dibawa itu dieksploitasi, yang sekarang ramai banyak terjadi di Kamboja dan Thailand gitu, yang mereka dipekerjakan di scam online dan juga di judi online gitu ya, jadi admin-admin judi. Nah, di Kabar Bumi sendiri pernah dapat kasus yang serupa seperti itu atau enggak? Kami nanganin kasus membantu memulangkan, ya berjejaring juga ya, bukan dari Kabar Bumi saja, tapi juga mendorong pemerintah untuk membiayai sebanyak 21 kasus untuk yang TPPO modus scammer online. Kita sebut TPPO modus scammer online karena dari awal dari beberapa korban yang kami dampingi itu memang bukan langsung jadi scammer online, Mbak. Jadi ngerekrutnya itu dia di sana jadi IT. Kenapa itu ada beberapa sebenarnya yang dia punya ya lulusan S2 ada satu, bahkan dari UGM, S2 UGM itu salah satu. Dia sempat melaporkan lah ya, kebetulan kakaknya dia itu salah satu volunteernya Kabar Bumi begitu, jadi dia minta dipulangkan begitu ya. Jadi tawarannya adalah menjadi IT gitu, karena IT otomatis dia kan harus punya skill tersendiri ya, dengan pendidikan kayak gitu. Dengan siapa sih orang yang nggak tergiur dengan gaji langsung besar, digaji di atas 15 juta begitu. Sementara di Indonesia untuk mengumpulkan uang 15 juta banyaknya rata-rata ya, kalau yang dapat UMR itu juga tidak semua. Kenyataan di lapangan tidak semua orang mendapatkan UMR. Terus kemudian selain itu dengan posisi yang sekarang nih, semua harga kebutuhan pokok naik. Sebenarnya kita menganalisis itu sejak adanya pandemi ya, itu bahkan sebelum pandemi itu sudah mulai ada modus-modusnya udah meningkat, tetapi di masa pandemi itu misalnya kayak melalui sosial media perekrutan online itu meningkat. Bahkan ini juga dipertegas dengan laporan dari pemerintah sendiri, dan korbannya adalah banyak perempuan dan anak, di mana melalui online perekrutannya, ada sosial media, terus kemudian selain kemudian sama juga teman-teman dari scammer online ini juga banyak direkrutnya menerima advertising atau perekrutan itu dari sosial media kayak gitu. Setelah dengan gaji tinggi, sementara di Indonesia sendiri sekarang seperti ini, nyari pekerjaan sulit, terus juga PHK di mana-mana ya. Apalagi nih pasti dengan kayak misalnya kayak
yang terbaru Sritek ya, hampir 10.000 karyawan di PHK. Mereka butuh hidup, mereka punya anak, punya keluarga yang perutnya itu harus diisi, apalagi mau lebaran. Otomatis orang tidak akan bertahan tinggal di Indonesia yang kalau kami sampai hari ini menyebut adalah migrasi paksa. Kenapa kami menyebutnya migrasi paksa? Kalau secara amanah Undang-Undang 45 harusnya pemerintah itu negara bisa memberikan jaminan hidup sejahtera di Indonesia. Tapi kenyataannya dengan posisi pemerintahan yang seperti ini, misalnya sekarang semua subsidi dipangkas. Kemudian yang kedua yang katanya bahkan 20% anggaran pendidikan aja sampai hari ini tidak ada realisasi, dan itu juga sekarang dipangkas. Perampasan tanah ya di mana-mana, yang basicnya rakyat Indonesia mayoritas petani, secara 60% kan petani yang harusnya punya tanah. Sementara kami adalah petani yang tidak punya tanah, sehingga di survei kita di Kabar Bumi itu banyak pekerja migran itu sebenarnya asalnya dari petani atau anak-anak buruh tani yang nggak punya tanah kayak gitu, terus akhirnya kerja ke luar negeri mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Berarti banyaknya korban migran sekarang itu tuh juga ada andil dari pemerintah gitu ya, bagaimana mereka gagal memberikan jaminan atas pekerjaan yang layak buat warganya gitu ya. Nah, selain itu, kalau misalnya Kabar Bumi memandang kira-kira problem apa sih Mbak yang benar-benar jadi problem dasar banyaknya korban-korban TPPO atau eksploitasi ketenaga kerjaan di luar negeri itu sebenarnya problemnya apa sih? Minimnya perlindungan. Karena dari banyak masalah, akar masalahnya itu banyak sekali carut marutnya dari pemerintah sendiri, dari kebijakan sendiri. Misalnya nih, seperti korban-korban TPPO, scammer online, itu banyak juga kasus yang berujung pada tidak lanjutnya penegakan hukum proses. Karena sampai hari ini juga undang-undang TPPO masih belum juga bisa belum bisa mengakomodir dengan perkembangan modus TPPO yang sekarang, misalnya kayak scammer online atau modus menjadi kurir narkoba, terus kemudian modus permagangan ataupun modus sekolah yang kuliah gratis seperti di Taiwan itu kan belum bisa mengcover. Nah itu selama ini yang ditangkap itu pelakunya paling perekrut pertama atau kedua yang ada di Indonesia, yang itu notabene kadang malahan orang terdekat seperti tetangga, saudara kayak gitu, atau teman yang dia sebenarnya juga tidak aware bahwa itu adalah tindakan pidana perdagangan orang, yang taunya dia adalah membantu saudaranya untuk mencarikan pekerjaan begitu. Yang itu kalau sudah orang tidak punya kan nggak bisa juga dituntut restitusinya, paling akan tambahan penjara. Ya ini menjadi masalah juga, karena dimanapun korban itu dia punya hak restitusi untuk dia bisa bertahan hidup setelah jadi korban, mau bagaimana begitu. Kenapa itu permasalahannya itu tadi, dari kebijakan sendiri yang belum begitu melindungi, penegakan hukumnya masih lemah, terus kemudian misalnya beberapa kasus yang sudah masuk ke polisi untuk naik ke P21 itu sangat lama dan sedikit. Jadi misalnya kayak walaupun ada ribuan kasus ditangani soal TPPO, itu paling puluhan atau ratusan yang bisa langsung masuk ke pidana. Sementara efek jera itu kan sebenarnya ketika ada sanksi pidana sama restitusi. Nah itu belum begitu baik diimplementasikan, itu untuk yang TPPO. Oke, tadi kan sudah dijelasin soal problem yang dihadapi di konteks kasus TPPO nih Mbak. Nah, kalau misalnya di konteks ketenaga kerjaan sendiri, problemnya masih sama kah atau ada hal-hal yang berbeda lagi? Masih sama sih sebenarnya. Akar dari permasalahan migran ini adalah akar kemiskinannya masih dari Indonesia, tidak adanya lapangan pekerjaan, terus kemudian juga upah yang rendah, PHK di mana-mana, itu juga menjadi salah satu penyebab orang harus terpaksa pergi ke luar negeri ya. Terus juga sampai hari ini kebijakannya juga belum benar-benar melindungi Mbak. Di mana sekarang undang-undang yang untuk pekerja migran Indonesia ada Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, namanya ini pelindungan Mbak, tetapi isinya masih nuansanya masih ke penempatan, karena
dari mayoritas pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sampai saat ini, kalau data dari pemerintah Indonesia selama ini masih belum pasti ya berapa besar sih sebenarnya pekerja migran Indonesia, tapi dari Bank Dunia itu menyebutkan sejumlah 9 juta pekerja migran Indonesia. Sementara untuk data yang tercatat di negara atau yang reguler atau yang resmi begitu hanya sekitar 4,5 juta. Sementara 4,5 jutanya adalah pekerja migran tidak berdokumen. Yang ini juga banyak sekali dia berkelindan bahwa mereka juga korban TPPO juga. Bukan hanya yang undocumented, tetapi juga banyak pekerja migran yang berdokumen juga korban TPPO. Misalnya kayak kasusnya Erwiana itu kan dia korban TPPO, tapi dia juga berangkat dengan resmi ya begitu. Nah, kenapa itu selama ini jargonnya pemerintah yang mengatakan jangan menjadi PMI tidak berdokumen itu karena rentan TPPO, itu tidak, karena TPPO ini kan ada unsur 3 unsur ya, dari mulai perekrutan sampai ke eksploitasinya ya. Dari eksploitasinya itu dilihat seperti eksploitasi ketenagakerjaan. Dari kasus yang ditangani oleh Kabar Bumi dari tahun 2023 sampai 2024 sebanyak 481 kasus itu mayoritas perempuan, 65%-nya perempuan dan kemudian 35%-nya laki-laki. Dari kasus ini banyaknya juga kasus ketenagakerjaan, di mana permasalahan pelanggaran ketenagakerjaan yang juga berhubungan dengan gender kayak gitu. Ada unsur kekerasan gender di dalamnya. Selain itu juga dari 481, 83 kasusnya adalah kasus TPPO. Dan terbesar yang kami tangani itu masih dari Jawa Timur. Walaupun kalau dari data pengiriman terbesar sampai hari ini, terbesar ada di Lombok Timur, kedua ada di kemudian setelah itu kedua ada di Jawa Barat, dan ketiga ada di Cilacap. Cilacap merupakan pengirim ketiga terbesar di Indonesia. Dan itu, tapi masalah yang banyak mengadu di Kabar Bumi yang dilaporkan ke kami itu terbesar dari Jawa Timur gitu. Oke, berarti kan tadi sebenarnya kalau undang-undangnya nih ada nih yang untuk memberikan perlindungan. Nah, sebenarnya siapa sih Mbak yang kemudian itu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undangnya ini atau implementasi supaya tidak ada korban-korban TPPO lagi atau korban-korban migran lainnya di luar negeri gitu, sebenarnya siapa? Nah itu tadi, karena undang-undang sampai hari ini walaupun namanya saja perlindungan Mbak, tapi sebenarnya itu bukan perlindungan, karena masih rohnya itu masih seperti undang-undang lama. Kalau undang-undang lama namanya Undang-Undang 39 untuk penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri, di mana waktu itu semua pengiriman itu diserahkan kepada PJTKI atau sekarang banyak di dalam bahasa itu perusahaan penempatan kayak gitu, P3MI. Nah, ini yang menjadi masalah pokok Mbak. Terbesar tadi kan perempuan, sektornya pekerja rumah tangga, dan sektor ini sampai hari ini masih diwajibkan masuk ke P3MI atau masuk ke PT. Jadi kita tidak boleh mengurus kontrak kami sendiri pergi ke luar negeri. Kami harus melalui PT. Dan permasalahan itu banyak muncul di situ. Mulai dari PT melakukan pemalsuan dokumen, perubahan nama, identitas yang itu berujung kepada banyak pekerja migran. Misalnya dari kasus yang ditanganin oleh Kabar Bumi di tahun 2018 waktu pemerintah Indonesia mengadakan implementasi soal SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, yang data satu itu semua data sama termasuk juga pekerja migran. Waktu itu percobaannya di Hong Kong. Kami menangani lebih dari 15 orang itu dikriminalisasi, sudah masuk penjara di Hong Kong karena kasus pemalsuan dokumen adalah kasus kriminal. Itu yang setelah kami survei dari hampir 700 orang yang kami survei, 50%-nya adalah mengalami perubahan dokumen atau pemalsuan dokumen. Jadi dari sampel itu Mbak, itu menunjukkan kalau
program SIMKI ini terus dijalanin di Hong Kong atau apalagi di negara penempatan yang lain, itu pasti akan mengancam hampir 50% pekerja migran yang ada di Hong Kong akan masuk penjara. Nah, waktu itu kami sukses juga advokasinya, kami bisa memaksa nih 2 menteri sekaligus, Menteri Luar Negeri dan dari Kemenkumham waktu itu untuk datang ke Hong Kong, melakukan negosiasi yang akhirnya terus kemudian pemerintah Indonesia sendiri tidak melanjutkan program SIMKIM itu di luar negeri karena waktu itu fatal sekali. Contoh seperti ini, saya namanya A, usia tahun lahir 81, dirubah sama PT atau calo menjadi B dengan kelahiran agar supaya bisa masuk lebih menjadi muda, 75 agar cukup usianya kan. Nah itu, sementara kebijakan di Hong Kong kalau lebih dari 3 bulan masuk ke Hong Kong itu harus melaporkan kalau memang data kamu tidak sesuai. Cuman secara logika lah, kita banyak pekerja migran yang nggak ngerti hukum Indonesia aja nggak ngerti, apalagi hukum negara penempatan. Karena di PT masalah lagi, kenapa pemaksaan masuk PT menjadi masalah? Di PT kita kan hanya diajarin bahasa sama kerja, tapi tidak pernah diajarin bagaimana kebijakan negara penempatan, kebijakan negara asal kita Indonesia, undang-undang yang melindungi terus kemudian safety kerjanya atau budayanya di sana. Kan banyak juga kebijakan-kebijakan yang itu sebenarnya unsur budaya ataupun unsur misalnya kayak tidak sembarang membuang putung rokok di sana didenda 5.000 Hong Kong dollar. Itu kan kalau bukan orang Hong Kong atau nggak pernah ke Hong Kong atau mungkin nggak melihat sosial media itu kan juga nggak tahu nggak ngerti. Itu kan unsur-unsur seperti itu tidak pernah diajarin. Nah, banyak sekali akhirnya dikriminalisasi, masuk penjara. Korban yang kami dampingi waktu itu salah satunya masuk penjara orang Pati. Kemudian kita advokasi untuk mendorong negara untuk menghentikan itu. Kalau kamu mau wargamu semua masuk penjara, implementasi SIMKIM ini kalau tetap melaksanakan implementasi SIMKIM di luar negeri, hampir 50% pekerja migran Indonesia bisa masuk penjara. Itu kan menjadi hal yang sangat menakutkan ya, ada tragedi tersendiri itu. Akhirnya kampanye dan advokasinya berhasil, pemerintah sampai hari ini tidak menjalankan lagi di luar negeri. Jadi selama di luar negeri dia masih bisa pakai data yang awal di paspor. Kalau kemarin itu kan harus disamakan dengan KK, KTP semua itu. Terus itu yang masalah pemalsuan dokumen, belum lagi penahanan dokumen. Karena kalau kerja ke luar negeri, PT itu minta dokumen seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah nikah, terus kemudian ijazah sama akte yang semuanya asli. Yang menjadi masalah ketika mereka tidak finish kontrak 2 tahun di luar negeri atau mengalami pelanggaran kontrak, majikan tidak baik yang akhirnya dia terpaksa memutuskan kontrak atau di PHK, dia kan harus pulang sebelum masa potongan selesai. Yang itu dokumen bisa diambil, dia harus membayar sebesar tebusan uang. Ini juga masalah. Jadi masalah banyak dari PT, mulai dari pemalsuan dokumen, penahanan dokumen, kemudian tingginya biaya penempatan. Karena memang sampai hari ini pemerintah itu juga belum tegas dalam menetapkan biaya penempatan. Ada peraturan biaya penempatan di Kepka Badan 204A yang itu dikeluarkan pada masa pandemi pada tahun 2021. Nah sampai sekarang kan sudah nggak pandemi aja, pemerintah belum mengeluarkan peraturan baru, sehingga para agen sama perusahaan perekrutan ini semena-mena dalam mengambil biaya potongan. Contoh di Hong Kong dipotong 6 bulan, di Taiwan dipotong 9 bulan. Kalau Taiwan yang pabrik ya, selain bayar uang job 50 juta, dia juga harus potongan lagi 9 bulan di Taiwan. Belum lagi Singapura 6 bulan, belum lagi Malaysia. Dan tidak hanya eksploitasi ekonominya, bukan hanya ada di Indonesia, awal berangkat terus kamu hanya bayar sekali, itu enggak. Sekarang khususnya di Hong Kong sama di Malaysia, kalau kamu sudah finish kontrak, kamu juga harus ikut PT dan majikan, PT dan agen yang itu harus bayar lagi dari awal.
Dan jadi kita double gitu iya ya? double yang kita sebut sebagai overcharging. Iya, iya. Itu secara data. Terus belum lagi banyak tadi ya saya udah sebutin bahwa di PT itu hanya mengajarkan soal bahasa sama cara kerja, tapi bagaimana undang-undang ketenaga kerjaan, bagaimana safety kerja di negara penempatan, kemudian bagaimana budaya negara yang berbeda begitu itu tidak diajarkan. Itu juga menjadi permasalahan sendiri. Bahkan kami kalau punya masalah selalu diarahkan kamu melapornya ke agen atau ke PT. Dan ujung-ujungnya ketika kita melapor ke agen dan ke PT itu disuruh sabar. Apalagi kalau yang potongan belum selesai. Misalnya contoh kasus Erwiana ya. Dulu itu dia kan sebenarnya sebulan pertama sudah coba kabur karena mengalami eksploitasi fisik ya sama psikis. Nah, ketika dia karena dari Indonesia taunya kalau ke luar negeri itu punya masalah harus melapornya ke agen atau ke PT, ya dia lapornya ke agen. Ujung-ujungnya dia dikembalikan lagi ke rumah majikan dan majikan semakin eksploitasi kekerasan fisiknya semakin fatal dan akhirnya menyebabkan dia punya masalah yang berat seperti itu. Baik secara fisik maupun secara psikis dia bermasalah gitu. Dan ini Erwiana hanya sebagai contoh, itu di tahun 2012-an lah ya, dan ternyata itu sampai hari ini masih ya? terjadi yang sama karena sistemnya yang belum berubah, karena wewenang yang mandat yang diberikan oleh negara kepada pihak swasta, kami sebut swastanisasi, yang namanya swastanisasi penempatan, orang namanya bisnis kan maunya keuntungan. Nggak peduli kamu mau bagaimana, yang penting saya dapat untung dari bisnis pengiriman pekerja migran Indonesia ini. Kalau di kami ini melihat sebenarnya perdagangan manusia yang terstruktur karena sudah dilindungi oleh undang-undang, diserahkan mandatnya kepada PT untuk mengurus mulai dari merekrut, mengirim sampai memulangkan. Nah, ini kan juga sekarang fasenya sedang revisi undang-undang PPMI yang dimana ada salah satu usulan masukan baru dari draft yang kami dapatkan terbaru dari DPR itu ya, walaupun itu draftnya sudah baru draft ketiga, mungkin juga ada yang perkembangan terbaru tapi kami belum di-share, itu memasukkan yang pemagangan. Padahal kemarin kayak kasus pemagangan itu kan juga menimbulkan banyak sekali masalah, yang kayak ke Jerman, ke Jepang kayak gitu, dan ke negara-negara yang lainnya itu kan dengan alasan kuliah magang. Itu kan ternyata di sana malah jadi korban TPPO, jadi dieksploitasi secara ketenagakerjaan, kehidupannya sangat sengsara di sana begitu. Iya. Berarti problemnya tuh banyak dan sangat berlapis-lapis gitu ya, Mbak? Iya. Terutama soal pengawasan pemerintah yang malah absen nih di proses pengiriman teman-teman tenaga kerja ke luar negeri gitu ya. Iya, terlebih sekarang revisi ini kan dia merujuk kepada Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, Cipnaker. Jadi UU PPMI ini kan dia masuk ke dalam salah satu di bawah Cipnaker. Jadi sebenarnya semangat revisi ini bukan malah semangat melindungi kalau kami lihat, karena memang memuluskan bagaimana itu sejalan dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Jadi kalau selama ini mungkin orang berpikir Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja hanya berpengaruh pada buruh nih, tapi enggak, pekerja migran itu juga masuk ke dalam ranah itu. Jadi ini kita sedang mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya DPR yang sedang menggodok revisi Undang-Undang PPMI ini untuk lebih ke melindungi, karena pasalnya walaupun di pasal 30 nih UPPMI itu melarang pekerja migran Indonesia membayar biaya penempatan, tapi faktanya tadi yang sudah saya paparkan, mereka tetap membayar biaya penempatan. Terus kemudian selain itu juga lucunya ya, karena sampai hari ini yang ada MOU kan pemerintah hanya dengan Malaysia. Dengan negara-negara pengiriman atau penempatan yang lain itu belum ada MOU yang terbaru. Sementara di dalam kebijakannya Undang-Undang PPMI yang akan membayarkan biaya penempatan itu dibebankan kepada pengguna atau majikan. Nah, pengguna majikan itu ada di negara penempatan. Sementara yang suruh bergening itu kita sendiri. Jadi
kita keluarkan semua biaya penempatan di Indonesia, mulai dari pelatihan, mulai dari medical, beli tiket ini dan itu dikeluarkan oleh calon pekerja migran Indonesia atau pakai sistem dipinjam dipinjamin oleh PT, nanti kita bayarnya mulai potong dengan dalam tanda kutip kita utang bank perkreditan seperti itu. Nah, itu setelah itu kita ketika sampai di negara penempatan itu kita yang suruh ngomong sendiri ke majikan atau pengguna. Ini biaya yang sudah saya keluarkan tolong diganti. Ya, secara logika orang baru ke luar negeri, bahasa mungkin walaupun dia bisa juga belum begitu lancar, dengan posisi rentan pekerja migran Indonesia, pastinya di sini ada unsur perbedaan relasi kuasanya juga kan antara majikan sama pekerja. Suatu yang masuk akal nggak sih pekerja ini suruh ngomong sendiri ke majikan, tolong dong majikan ganti ini biaya penempatan saya? Suatu hal yang mustahil. Nah, sampai hari ini pemerintah itu belum menciptakan mekanisme itu. Harusnya kan antar negara nih ada kesepakatan. Oke, saya mau mengirimkan pekerja migran Indonesia kerja di Taiwan contoh, tetapi pemerintah Taiwan nanti kamu harus mengatur rakyatmu supaya yang ngambil pekerja migran dari Indonesia biayanya ditanggung oleh majikan. Harusnya kan ada kayak gitu. Terus kalau mereka tidak menjalankan kebijakan itu ada sanksi, ya itu biar ada efek jerahnya. Nah itu mekanisme itu juga nggak ada. Bahkan di dalam undang-undang PPMI di dalam revisi itu baru melihat bahwa pengaturan ini hanya di beberapa biaya penempatan harus ditanggung oleh pengguna, tapi mekanisme supaya pengguna ini benar-benar ngeluarin uang itu belum ada. Ya. Berarti itu tadi menambah gitu ya PR buat pemerintah lebih bertanggung jawab atau mengawasi lagi nih proses mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri gitu ya Mbak. Iya. Nah. Kalau di kita itu mintanya negara sebenarnya yang mengurus. Betul. Begitu, bukan diurus oleh swasta yang ujung-ujungnya kita harus bayar mahal, kita tidak mendapatkan pelatihan yang seharusnya kita dapatkan, dan selain itu juga kita mengalami berbagai macam eksploitasi dan juga kekerasan tadi, mulai dari penahanan dokumen, pemalsuan dokumen, terus kemudian pemotongan biaya yang sangat tinggi kayak gitu. Itu kita mintanya negara yang harus hadir di sini, negara yang harus mengurus urusan pekerja migran, bukan diserahkan kepada swasta. Kenapa tadi saya tegaskan kalau diurus kepada swasta urusannya bisnis ini seperti perdagangan manusia yang terlegalisasi di bawah undang-undang. Karena di bawah undang-undang amanahnya memang untuk pekerja rumah tangga khususnya pekerja migran itu diserahkan harus masuk ke perusahaan atau melalui agen atau melalui PT. Yang ini kita tolak dan tuntutan kita memang diberikan pilihan lah. Kalau memang misalnya seperti saya nih, saya sudah tahu bagaimana cara mengurus, saya bisa cari majikan. Kan harusnya saya bisa mengurus kontrak saya sendiri. Tetapi tidak. Walaupun seperti saya nanti misalnya saya pengen ke Hong Kong ini, saya harus ikut PT. Walaupun saya sudah bisa belajar bahasa Hong Kong, ya saya tetap bayar potongan 6 bulan. Ya. Gitu. Oke, nah karena tadi banyak banget ya masalah soal absennya negara atau pemerintah di proses perekrutan tenaga kerja ke luar negeri dan juga gimana mencegah TPPO itu, pemerintah yang baru nih di eranya Prabowo ini kan bikin kementerian baru nih Mbak, yang khusus mengurus soal migran, pekerja migran gitu. Nah, apakah hadirnya kementerian ini nih menjawab keresahan teman-teman di Kabar Bumi dan jaringan masyarakat sipil lainnya, atau ya sebenarnya sama aja gitu kalau misalnya regulasinya nggak diterapkan atau apa gitu? Nah itu kalau dengan memang sekarang kementeriannya baru, yang dulu dari badan sekarang jadi kementerian ya, dirubah menjadi kementerian. Itu ada harapan baru bagaimana supaya negara ini benar-benar bisa melindungi seperti nama kementeriannya, karena kementerian ini didedikasikan namanya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Harusnya pekerjaannya adalah melindungi, bukan mengirimkan atau mengumpulkan devisa. Tetapi bau-baunya nih ya, karena memang kan ini masih awal sekali. Kami juga kemarin melakukan konsultasi nasional yang langsung mengundang Pak Menteri untuk apa sih sebenarnya program dari kementerian baru ini kayak gitu. Dari visi-visinya katanya melakukan pelindungan, makanya ini kita sedang melihat nih, kan belum ada implementasinya. Jadi saya
nggak bisa mengatakan dia bakalan melindungi karena kenyataannya belum ada buktinya. Tetapi kalau dari ruh semangat namanya saja perlindungan, harusnya ini menjadi tempat atau ruang perlindungan. Kalau mau melindungi pekerja migran harusnya mengurangi berbagai macam aspek persyaratan yang itu mempersulit, yang itu ujung-ujungnya kami harus mengeluarkan banyak kos atau biaya, terus kemudian juga banyak peraturan dan juga tidak memberdayakan. Karena kalau pekerja migran Indonesia ini semua masyarakat itu harusnya kan diberdayakan. Kalau kamu bisa melakukan sendiri misalnya kayak buat paspor, kenapa sih kamu harus wajib masuk PT hanya untuk bikin paspor? Yang harusnya 350.000 jadi bayarnya 2 juta sampai 4 juta. Kan itu pemerasan dan juga eksploitasi yang kita udah mau keluar negeri nggak punya uang untuk cari uang, malah kita harus mengeluarkan banyak uang. Nah ini juga harus dibenahi secara struktural, mulai dari kebijakan. Perlindungan itu jangan diserahkan kepada swasta, tapi menjadi tanggung jawab negara, karena memang negara kan bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya ya, termasuk kita pekerja migran Indonesia. Kedua, permasalahan yang lain seperti pengawasan. Karena sampai hari ini sanksi yang diberikan kepada PT ataupun perusahaan ataupun agen itu masih sanksi administratif. Di mana-mana sanksi administratif, teguran 1, kemudian setelah ditegur mungkin dia hanya dicabut, tapi setelah dicabut dia bisa bikin PT lagi. Baru lagi dengan nama berbeda atau ganti orang, saudaranya, temannya atau tetangganya. Itu kan sama, efek jerahnya ada di mana gitu. Terus kemudian masalah tadi kayak biaya penempatan tinggi ya, belum ada juga mekanisme. Kalau kita sudah kadung mengeluarkan, misalnya kita dijanjikan pergi ke Australia, kita sudah mengeluarkan uang 100 juta. Kayak ada 2 kasus yang ditanganin Kabar Bumi, dia dari Kebumen, dia dijanjikan kerja ke Australia, dua-duanya sudah mengeluarkan uang 100 juta 200 juta, ternyata dia tidak jadi pergi ke Australia. Tapi mekanisme penuntutan supaya uang itu kembali itu juga belum ada gitu. Sementara ketika kita, sama halnya kayak kita yang sudah di luar negeri, ketika kita sudah bayar potongan tadi 6 bulan, padahal kalau peraturan harusnya kan cuma 15 juta misalnya, sisa kelebihan dari 15 juta itu kita bisa menuntut balik kan harusnya, tapi pemerintah belum menyiapkan mekanisme. Jadi banyak PR pemerintah ini, mulai dari dia undang-undangnya harus diperbaiki, pengawasannya harus diperbaiki, terus implementasi untuk akses to justice, akses keadilannya itu disiapkan juga gitu, supaya kita juga kalau mau mengadu itu tahu kemana kita harus mengadu, urutannya bagaimana untuk kita bisa menuntut. Kemudian yang keempat, bagaimana meyakinkan korban mendapatkan restitusi, karena untuk pekerja migran Indonesia belum ada pengaturan soal restitusi kecuali di kasus TPPO. Oke, banyak ya PR-nya Kementerian PPMI yang baru banyak. Ini harapannya semoga podcast ini bisa didengar sama mereka dan dicatat suaranya teman-teman Kabar Bumi, dan memperbaiki nih pengawasan yang dilakukan sama pemerintah. Gitu ya. Oke, terakhir nih Mbak, karena kita sudah mendekati Hari Perempuan Internasional gitu ya, dan teman-teman migran juga tadi mayoritas adalah perempuan korbannya gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan bersama-sama, misalnya untuk melakukan advokasi bersama di isu ini, itu pertama. Dan kedua, apa sih yang bisa kita lakukan buat diri kita sendiri nih, supaya tidak terjebak di modus-modus operandi yang semakin berkembang ini? Kalau apa yang bisa kita lakukan bersama, sebenarnya meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat. Dari tadi topik kita banyak diskusi soal TPPO ya, sama juga soal pekerja migran. Banyak masalah ketika kita kuak, banyak itu berasal dari ketidaktahuan atau ketidakberanian dia melawan. Walaupun dia tahu tapi dia tidak berani, atau tidak berani biasanya muncul karena tidak tahu. Dan bagaimana mengadunya itu. Kalau tahunya tadi kayak Irwiana ke PT, berarti ya ujungnya dia masuk lagi ke lubang yang sama gitu. Betul. Tetapi kita tidak dikasih tahu sebenarnya di luar negeri ataupun di Indonesia ada lembaga-lembaga organisasi yang itu menangani migran. Makanya di kita itu pemberdayaan atau peningkatan kapasitas ataupun
peningkatan pemahaman terhadap siapapun itu, misalnya kayak untuk migran, kepada calon migran, kepada keluarga migran, supaya kalau kamu mau ke luar negeri negara mana, terus prosesnya apa saja yang sebenarnya harus diketahui. Misalnya kamu ditawarin pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, pekerjaannya begini, sebenarnya benar apa enggak. Nah, itu kan harus pemikiran-pemikiran kritis untuk supaya saya tidak jadi korban. Itu harus terus ditingkatkan, bukan kepada calon pekerja migran ataupun pekerja yang mau ke luar negeri, tetapi juga selain itu juga kepada aparat negara, pemerintahan tingkat desa, kemudian stakeholder lembaga yang lainnya yang itu berurusan juga urusan migran atau urusan TPPO. Ini juga peningkatan kesadarannya harus ditingkatkan. Kalau di kita yang sudah kita lakukan untuk Kabar Bumi itu, selain membuat modul panduan penanganan kasus dan juga pendampingan untuk para pendamping anak, kita basisnya dari desa, punya helpdesk untuk pengaduan seperti itu. Kita juga membuat modul-modul pelatihan seperti pencegahan TPPO berbasis transformatif gender kayak gitu. Ada juga yang kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada guru, kepada para pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala-kepala desa yang selama ini kita banyak bekerja mulai di Jawa sama NTT ya untuk membuat pencegahan, karena di mana-mana daripada jadi pemadam kebakaran kita lebih baik mencegah. Jadi selain Kabar Bumi melakukan pendampingan kasusnya, kita juga melakukan pencegahan dengan peningkatan kesadaran tadi. Karena di Kabar Bumi mayoritas kami kan penyintas. Saya sendiri juga penyintas. Dari pengalaman hidup saya yang pernah saya alami jadi korban di luar negeri karena ketidaktahuan saya kayak gitu. Kemudian setelah saya tahu, ternyata menyadari ini ada kesalahan dan saya harus melawan, itu menjadi panutan di kita semua sekarang, bahwa kalau orang sudah tahu minimum tidak mengalami eksploitasi yang sangat berlebih kan, sudah mengetahui ini gejalanya saya mengalami eksploitasi atau saya menjadi korban TPPO, terus saya tahu kemana mengadu kayak gitu. Selain itu juga ini juga kerjasama berjejaring ya Mbak, yang penting karena kasus migran ataupun kasus TPPO kan kompleks. Tadi masalahnya kan mulai dari desa sampai negara penempatan sampai pulang lagi kan. Banyak juga yang pulang dalam bermasalah, meninggal, organ tubuhnya hilang, terus juga ada ya juga pulang dalam kondisi sakit parah kayak gitu. Itu kan masalahnya itu dari awal sampai akhir itu semua step ada masalah. Sehingga berjejaring dengan semua lembaga yang fokus isu migran sama TPPO itu sangat penting, sama-sama mendorong untuk melakukan pengurangan. Kalau kita menghapus kayaknya agak sulit ya, tetapi mengurangi yang lebih serius kayak gitu. Terus selain itu melakukan pelatihan, kita juga memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga mengadakan lomba kepada anak-anak SMA SMK. Kemarin di tahun 2022 di Cilacap, lomba untuk penulisan karya tulis pencegahan TPPO, supaya ini mendorong literasi kepada anak-anak muda. Karena setelah kita teliti dari penelitian kami, calon pekerja migran itu rata-rata lulusan SMA, pergi ke luar negeri, yang itu mereka kan calon korban ini, sehingga kalau kesadaran mereka harus ditingkatkan supaya tahu indikasi TPPO ada 3 unsur apa saja, dia sudah mulai tahu kayak gitu. Dan dengan cara mendorongnya melalui lomba karya tulis kayak gitu, terus melalui sosial media. Selain itu, selain yang dilakukan itu, kita juga tentunya advokasi kebijakan. Kita Kabar Bumi kan juga anggota beberapa jaringan seperti CATN, terus kemudian Jarnas anti TPPO yang sekarang juga mulai mengadvokasi revisi UU TPPO kayak gitu. Kalau di Kabar Bumi karena fokus isunya migran sama TPPO, kita juga terlibat advokasi revisi undang-undang PPMI ini supaya lebih melindungi, seperti tadi harapan ada 4 tugas PR negara ya untuk penyelesaian masalah pemerintah pekerja migran itu sendiri.
Jadi walaupun secara garis besar sebenarnya selama ada pengiriman itu pasti ada masalah. Cuman saat ini kita ngomong nuntut negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan, menghentikan perampasan tanah kayaknya sangat, karena itu sebagai akar masalah dari migrasi itu sendiri itu kayaknya sangat jauh. Bahkan akhir-akhir ini rame orang kabur aja dulu karena kan memang carut marutnya di Indonesia, orang sudah ibaratnya untuk bertahan hidup di Indonesia kayaknya harapannya kecil kayak gitu. Betul. Itu sehingga perlindungannya yang harus diperkuat di sini, tuntutan kita itu upaya yang kita lakukan. Dan selain advokasi kita melakukan semuanya sih Mbak, dari mulai dari advokasi, kampanye, edukasi publik, terus kemudian advokasi penanganan kasusnya gitu. Oke. Nah, cut dulu. Habis ini closing atau ada yang mau ditambah? Ya ini Mbak, tadi Mbak tanya soal ini dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Tadi di awal saya sudah menyebutkan juga bahwa pekerja migran Indonesia itu mayoritas perempuan. Bahkan dari kasus yang kami tangani dari 481 kasus itu juga 65%-nya adalah perempuan. Dan di sini urusan permasalahan migran itu sangat kental sekali dengan perempuan, sehingga momentum Hari Perempuan Internasional ini menjadi momentum supaya bagaimana semua pekerja migran, baik itu negara penempatan ataupun keluarga pekerja migran ataupun purna pekerja migran yang ada di Indonesia menjadi satu momen untuk sama-sama mengkampanyekan pemberian perlindungan, kita sebut perlindungan sejati ya Mbak, karena selama ini perlindungan ala negara kan perlindungan yang diberikan oleh swasta. Kami ingin negara memberikan perlindungan yang langsung kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya, serta bagaimana juga mengangkat isu-isu, karena semuanya berkelindan. Akar dari orang pergi ke luar negeri kan karena ada kemiskinan, seperti sekarang masalah tingginya biaya kehidupan, tingginya PHK, harga kebutuhan pokok naik semua, sampai tadi itu kami itu kebetulan selesai Zoom dengan pengurus yang awal kita bahas harga telur berapa nih di Ponorogo, di Jakarta berapa, itu untuk membandingkan harga, ternyata meningkatnya harga kebutuhan pokok ini juga menjadi masalah yang sangat dasar bagi perempuan, di mana di sistem yang masih patriarki ini perempuanlah yang mengurusi dapur, dia yang memikirkan masih punya garam atau masih punya beras apa enggak, sehingga kenapa itu juga menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya perempuan yang bekerja ke luar negeri. Selain lapangan pekerjaan yang ada juga adalah lapangan pekerja rumah tangga yang dalam stereotip saat ini pekerja rumah tangga itu dikerjakan oleh perempuan. Betul. Begitu. Jadi waktunya perempuan itu untuk bangkit, bersuara, menyuarakan permasalahan itu baik dari segi rumah tangga ataupun permasalahan-permasalahan lain. Apalagi banyak juga kasus-kasus KS sekarang juga meningkat. Itu untuk mari kita semua para perempuan dimanapun berada untuk kita lebih cerdas. Kalau kita cerdas, kita pasti mengurangi kita dieksploitasi ataupun dibodohi. Itu dengan banyak membaca, respon terhadap isu. Jangan masa bodoh terhadap isu terkini yang sedang terjadi, karena secara langsung ataupun tidak langsung itu akan mempengaruhi kehidupan terdampak terhadap perempuan itu sendiri. Betul. Oke, kita sudah sampai di ujung nih Mbak. Sudah banyak yang kita bahas tadi soal pekerja migran, kemudian modus operandinya, TPPO-nya itu seperti apa, kemudian absennya negara, dan kemudian juga soal kerentanan perempuan terhadap untuk menjadi korban gitu ya. Nah, harapannya podcast hari ini nih bisa jadi catatan juga buat stakeholder terkait, buat pemerintah, buat kita juga sebagai masyarakat sipil untuk turut mengkampanyekan isu ini gitu, supaya bisa memberikan perlindungan sejati gitu ya buat teman-teman pekerja migran, juga buat teman-teman yang akan berangkat atau yang sedang bekerja gitu, untuk bisa sadar dan aware soal hak-haknya juga gitu ya Mbak. Oke, gitu teman-teman, terima kasih sekali sudah mendengarkan podcast Saksi hari ini. Terima kasih juga Mbak Iweng atas waktunya.
Sampai jumpa lagi teman-teman semua di podcast Saksi selanjutnya.